Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Rabu 18 Mei 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Meisa Desirait, inilah live update selengkapnya. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Solo, Semarang. Kecelakaan ini melibatkan kendaraan besar yakni truk kontainer dan truk box. 2 orang meninggal dunia di tempat dalam insiden kecelakaan lalu lintas yang terjadi tepat di timur SPBU Teras Boyolali ini. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Solo, Tri Widodo yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Tri. Ya, Mei, dan sudah dapat saya informasikan bahwasanya di Boyolali, tepatnya di timur SPBU Utara di Jalan Solo Semarang pada hari Selasa 11 Mei kemarin sekitar pukul 04.30 waktu Indonesia Barat setelah terjadi kecelakaan. Kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan truk kontainer dan truk box trailer. Kecelakaan ini bermula dari truk kontainer yang melaju dari arah Solo menuju Semarang. Sesampainya di lokasi kejadian, truk mengalami oleng lalu menerjang pembatas jalan atau median jalan. Di saat yang bersamaan melaju sebuah truk box trailer yang melaju dari arah Semarang menuju Solo. Kemudian akibat kejadian ini kecelakaan pun tidak bisa dihindarkan, yang sangat berat, kecelakaan berat yang mengakibatkan truk kontainer yang melaju dari arah timur ini mengalami ringsek pada bagian depannya. Akibat peristiwa tersebut, 2 orang pengemudi yaitu Tuman dan Agus yang merupakan bapak dan anak warga Jombang meninggal dunia di tempat. Sedangkan pengemudi dari truk box trailer mengalami luka ringan yaitu luka lecet pada bagian wajah dan mengalami nyeri pada bahunya. Dalam peristiwa ini karena kendaraan yang terlibat kecelakaan ini merupakan kendaraan berat sehingga membutuhkan waktu hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat untuk dapat mengevakuasi kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan ini. Untuk melakukan evakuasi ini juga Satlantas Polres Boyolali dibantu dari Ditlantas Polda Jawa Tengah mengevakuasi dengan menerbitkan 2 kren atau 2 alat berat untuk mengangkat daripada badan truk yang terlibat kecelakaan tersebut. Sedangkan akibat dari kecelakaan ini, arus lalu lintas dari arah Solo maupun dari arah Semarang sempat mengalami kemacetan. Mengingat hanya satu lajur yang digunakan, yaitu dari lajur Solo menuju Semarang dipakai dengan sistem kontraflow. Selain itu, kendaraan yang melintas dari arah Solo maupun Semarang juga diarahkan menggunakan jalur alternatif Boyolali Klaten yang kemudian tembus di jalan Pengging Arwaru. Sedangkan untuk khususnya kendaraan roda 2 dilewatkan melalui jalur kampung. Dalam peristiwa kecelakaan ini, tim TAA dari Polda Jawa Tengah langsung terjun ke lokasi kejadian saat setelah kejadian ini, mengingat kejadian tersebut berada di jalan raya yang menjadi atensi daripada masyarakat. Selain itu, tim dari TAA juga langsung melakukan rekonstruksi dengan menggunakan 3D scanner, di mana dengan alat ini polisi dapat mengetahui gambaran secara pasti bagaimana peristiwa sesaat sebelum kejadian, saat kejadian hingga pasca kejadian tersebut. Dengan menggunakan metode ini, penyidik dapat dengan mudah untuk meyakini kecelakaan yang terjadi tersebut akibat kesalahan dari siapa. Selain itu, dapat diinformasikan juga bahwa menurut penyidik Polres Satlantas Polres Boyolali, kecelakaan ini diduga dari pengemudi
truk kontainer yang melaju dari arah timur diduga mengalami ngantuk sehingga saat sampai di lokasi kejadian tidak bisa mengendalikan kendaraannya dan kemudian oleng ke kanan yang kemudian menabrak kendaraan dari arah Semarang atau dari arah barat. Untuk informasi lebih lanjut sampai saat ini terkait kasus tersebut, tim penyidik dari Satuan Polres Boyolali masih melakukan pendalaman. Baik, terima kasih Tri atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Boyolali serta salah seorang sopir. Berikut tayangannya untuk Anda. Kecelakaan ini seperti apa, Pak? Terima kasih untuk rekan-rekan. Kita sampaikan untuk kejadian ini, kronologi awal adalah KBM kendaraan kontainer, truk kontainer itu berjalan dari Solo ke Semarang. Sampai di TKP diduga kendaraan oleng sehingga melompat ke median jalan dan masuk ke jalur dari Semarang Solo sehingga bertabrakan dengan KBM box dari PT Gudang Garam yang berjalan dari Semarang ke Solo. Korban, Pak? Untuk korban pasca kejadian itu meninggal dunia 2 orang, yaitu pengemudi dan kernet dari KBM kontainer. Sedangkan untuk pengemudi dan kernet dari PT Gudang Garam, alhamdulillah dalam kondisi selamat, namun tetap kita periksakan ke Rumah Sakit Indrianti. Arus lalu lintas kontraflow ya, Dan? Untuk arus lalu lintas, kita dari unit laka ataupun dari rekan-rekan lalu lintas Polres Boyolali melakukan rekayasa jalan, yaitu dengan cara buka tutup arus. Selain itu, kita juga anggota yang lain kita bagi, kita carikan alternatif melalui jalan-jalan kecil yang berada di dalam kampung ataupun luar kampung untuk mengurangi kepadatan di jalur yang sedang terjadi laka lantas, terutama untuk kendaraan-kendaraan kecil. Kalau dugaan olengnya itu karena apa, Dan? Untuk dugaan sementara kita supir ngantuk. Siap. Karena kejadian jam setengah 5 pagi. Setengah 5 pagi, Dan. Gimana? Ini sakit dia apa, Mas? Jenengan? Bunda. Sebuah mobil angkutan kota di Kota Ambon terbakar pada Senin 16 Mei pagi kemarin. Diduga kebakaran terjadi akibat gangguan arus pendek listrik. Korsleting terjadi pada kabel lampu bagian depan transportasi umum tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Ambon, Ridwan Tuasamu, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Ridwan. Baik rekan Mei dan Tribuners, di hari Senin kemarin terjadi kebakaran pada salah satu minibus atau angkutan kota jurusan Kudamati tepat di depan Maluku City Mall MCM di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Ambon.
Minibus yang dikendarai oleh Jefferson atau Melki tersebut dengan nomor polisi DE 1597JU yang melintas dari arah kota Ambon hendak menuju ke kawasan Poka dan Wayame Tribuners. Kemudian saat melintasi depan Mall MCM, Jefferson mencium bau asap dari dalam kendaraan yang dikendarainya, Tribuners. Kemudian Jefferson sempat menepi di depan MCM dan melakukan pengecekan pada bagian mesin mobil. Saat melakukan pengecekan, Jefferson menemukan adanya bau asap dari arah lampu depan mobil sebelah kanan. Kemudian Jefferson mencoba untuk melakukan pengecekan lebih lanjut dengan cara membuka kap mesin mobil pada saat itu tepat di pukul 10:45 waktu Indonesia Timur. Namun saat hendak melakukan pengecekan lebih lanjut, kobaran api justru muncul dari dalam kap mobil dan lampu depan mobil yang dikendarainya. Kemudian Jefferson mencoba untuk memadamkan api dengan alat seadanya. Saat hendak memasuki dalam mobil, kobaran api justru bertambah besar hingga akhirnya melukai Melki alias Jefferson di bagian kaki dan tangan. Mobil yang tidak ada penumpang itu pun akhirnya terbakar hingga ludes. Kemudian pengendara yang sempat melewati Jalan Jenderal Sudirman mencoba untuk berhenti dan memadamkan api secara bersama-sama. Dan Jefferson sempat meminta bantuan terhadap salah satu pengendara yang melintas untuk membawanya ke salah satu rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Bayangkara Ambon yang paling dekat dari daerah kejadian. Kemudian Jeffrey pun dibawa menuju ke Rumah Sakit Bayangkara dan mendapatkan perawatan intensif hingga saat ini, rekan Mei. Dan kerugian pun menurut Kasih Humas Polresta Ambon, Moyo Utomo, kerugian akibat kecelakaan tersebut mencapai 80 juta seharga mobil yang dikendarai oleh Jeffrey alias Melki tersebut. Seperti itu rekan Mei dan Tribuners. Baik, terima kasih Ridwan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan duka mendalam atas peristiwa kecelakaan maut yang terjadi di Tol Surabaya-Mojokerto hingga menewaskan belasan korban. Tak hanya menyampaikan duka, orang nomor 1 di Jawa Timur ini bahkan juga larut dalam tahlil dan doa bersama ratusan warga Benowo Surabaya pada Selasa 17 Mei malam. Dalam sambutannya, Khofifah mengungkapkan belasungkawa atas peristiwa memilukan tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jatim, Yusron Naufal Putra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Naufal. Ya, selamat siang Mei dan Tribuners. Ya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan duka mendalam atas peristiwa kecelakaan bis pariwisata yang terjadi di Tol Surabaya-Mojokerto atau Tol Sumo pada Senin kemarin yang berakibat tewasnya belasan korban. Bahkan tadi malam secara khusus Gubernur Khofifah juga hadir secara langsung dalam doa dan tahlil bersama ratusan warga di kawasan Benowo, Kota Surabaya. Khofifah didampingi oleh sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Kemudian tahlil kubro itu juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutaryono, termasuk juga pihak kecamatan serta tokoh masyarakat setempat. Ya, Gubernur Khofifah bersama ratusan masyarakat yang hadir di Masjid Besar Al-Ikhlas Benowo larut dalam doa bersama untuk mendoakan para korban. Ya, secara khusus dalam kesempatan itu, Khofifah juga memberikan santunan kepada keluarga korban. Ya, dalam sambutannya Gubernur Khofifah mengaku sengaja datang untuk mendoakan para korban yang dalam peristiwa kecelakaan yang terjadi di Tol Sumo pada Senin kemarin tersebut. Selain mendoakan korban meninggal, Khofifah juga berharap beberapa korban yang masih dirawat di rumah sakit terus mendapatkan perawatan optimal. Ya, sebelum menghadiri tahlil kubro itu, Khofifah memang juga sempat menjenguk korban yang dirawat di Rumah Sakit Citra Medika Sidoarjo. Ya, sementara terkait proses penyelidikan peristiwa kecelakaan maut itu, Khofifah memasrahkan kepada pihak yang berwenang dan saat ini proses itu masih berlangsung di kepolisian. Ya, demikian Mei dan Tribuners. Baik, terima kasih Naufal Putra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Polres Metro Bekasi Kota meringkus 2 orang kurir narkoba yang menyelundupkan ganja dari Sumatera dengan memanfaatkan momen Lebaran. Dari tersangka NS dan BS, petugas mengamankan barang bukti ganja
seberat 21 kg. Kedua tersangka ditangkap di daerah Kampung Rawa Bambu, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi pada saat Hari Raya Idul Fitri pada 2 Mei lalu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jakarta, Yusuf Bahtiar yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Yusuf. Selamat siang Mei dan juga Tribuners. Saat ini saya sedang berada di Kota Bekasi, Jawa Barat. Bisa saya sampaikan Polres Metro Bekasi Kota belum lama ini melakukan konferensi pers terkait ungkap kasus peredaran narkotika yang dilakukan jajaran Satres Narkotika Polres Metro Bekasi Kota. Adapun tersangka berjumlah 2 orang, yakni berinisial NS dan BS. Terdapat barang bukti yang diamankan sebanyak 21 kg ganja yang merupakan hasil selundupan dari Sumatera menuju ke Jawa. Adapun proses penangkapan ataupun pengungkapan kasus narkoba ini bermula dari informasi masyarakat yang mendapati adanya transaksi narkoba dalam jumlah besar yang dikirim dari Sumatera melalui jalur darat dan laut ke Jawa dan tiba di Kota Bekasi. Adapun Satres Narkoba langsung melakukan penyelidikan selama 1 pekan tepat pada tanggal 2 yakni Mei 2022 yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Satres Narkoba berhasil meringkus tersangka yakni di wilayah Rawa Bambu, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Adapun dari keterangan Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Polisi Hengki, tersangka sengaja memanfaatkan situasi Lebaran, yakni ketika petugas tengah sibuk melakukan pengamanan arus mudik dan arus balik Lebaran. Adapun Satres Narkoba tetap melakukan penyelidikan dan berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba dalam jumlah besar ini. Adapun dari keterangan tersangka didapati bahwa mereka melakukan peredaran narkoba sejak sekitar sudah lebih dari 1 tahun belakangan. Adapun barang bukti narkotika dengan 21 kg ganja ini nantinya akan disebarluaskan dan diedarkan di wilayah Bekasi dan juga Jakarta. Selain juga mengamankan barang bukti ganja, Polres Metro Bekasi juga mengamankan barang bukti sabu seberat 303 gram yang didapati dari tersangka NS. Adapun tersangka NS ini adalah keduanya merupakan kurir ataupun pengedar yang memiliki bandar diduga berasal dari wilayah Jakarta dan Bekasi. Adapun kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian untuk mengungkap bandar narkotika yang lebih besar. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Yusuf atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Metro Bekasi Kota. Berikut tayangannya untuk Anda. Sabu maupun psikotropika jenis tropika ini kita betul-betul perangi, menjadi musuh kita bersama. Ya, kalau melihat dari udah kilo-kiloan ini tidak hanya 1 kali, ya, puluhan kilo begini tidak mungkin dia baru 1 kali, ya. Hanya berdasarkan pengakuan baru 1 kali, tapi kita tidak percaya dengan itu saja, ya. Tahun paling lama atau hidup atau pidana mati. Demikian rekan-rekan, terima kasih ya. Kericuhan terjadi di kawasan Puncak 2000 Siosar, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo. Dari peristiwa ini didapatkan informasi jika adanya peristiwa saling serang antara masyarakat sekitar dengan pihak PT Bibit Unggul Karo Biotek. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti apa penyebab kedua kubu tersebut saling serang. Akibat dari kejadian ini, beberapa orang dari kedua belah pihak harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Medan, Nasrul, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Nasrul. Sekalian, dapat saya sampaikan adanya peristiwa penyerangan atau saling serang antara masyarakat dengan pihak PT BUK di kawasan Siosar, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, terjadi pada kemarin. Ya, berdasarkan informasi yang saya dapat dari Kapolres Tanah Karo, AKBP Roni Nicholas Deputar, jika
peristiwa tersebut terjadi sekira pukul 12 WIB. Nah, awalnya pihak PT BUK saat itu sedang melakukan pengerukan di lahan yang diklaim sebagai lahan milik PT. Namun pihak masyarakat melakukan mendatangi pihak pekerja dari PT BUK untuk mempertanyakan perihal pengerjaan aktivitas tersebut, dikarenakan tanah yang diklaim sebagai milik dari PT tersebut juga diklaim oleh masyarakat sebagai milik mereka begitu. Sehingga akibat adanya peristiwa tersebut, kedua kubu ini saling serang hingga akhirnya menyebabkan adanya korban. Dan dari informasi yang saya himpun ada sekitar 4 orang yang menjadi korban karena adanya aktivitas atau peristiwa pembacokan dan penusukan begitu. Dari keempat orang ini 3 diantaranya sudah dilarikan ke Kota Medan untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut lagi, dan 1 lagi informasi terakhir akan dirujuk ke Kota Medan juga begitu. Berdasarkan keterangan dari pihak Polres Tanah-Karo, setelah mereka mendapatkan informasi adanya kericuhan ini, langsung menerjunkan puluhan personilnya untuk melakukan pengamanan di wilayah Siosar begitu. Setelah kedatangan dari pihak Polres Tanah-Karo ini, situasi langsung berlangsung kondusif begitu. Dan pihak Polres Tanah-Karo mengatakan, dari Kapolres mengatakan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut dan akan mengungkap siapa saja yang menjadi pelaku-pelaku penusukan. Dan kemarin juga terjadi pembakaran beberapa unit sepeda motor dan warung yang berada di kawasan Puncak 2000 Siosar ini. Berdasarkan penjelasan dari Kapolres, mereka akan melakukan penyidikan dan tidak akan tinggal diam untuk mengungkap siapa saja dalang dari kerusuhan kemarin, begitu Mei. Baik, terima kasih Nasrul atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Tanah-Karo. Berikut tayangannya untuk Anda. Saat ini berada di lokasi terjadinya bentrok antara masyarakat salah satu desa di Kabupaten Tanah-Karo dengan PT BUK, PT BUK. Di mana tadi sekitar pukul 12 PT BUK ada melakukan kegiatan pengerukan yang berada di lokasi yang diklaim oleh PT BUK. Kemudian masyarakat tidak menerima atau melakukan perlawanan, sehingga dari perlawanan tersebut ada timbul korban luka, yaitu 1 orang dari PT BUK, kemudian 2 atau 3 orang ini sedang kami cek kembali rumah sakit yang dari pihak masyarakat. Kemudian juga ada kerugian material, yaitu kedai dan beberapa sepeda motor yang terbakar. Ini sedang dalam penyelidikan untuk mengungkap dan akan segera kita tangkap pelaku penganiayaan maupun pembakaran. Kembali, kami menghimbau kepada masyarakat bahwa, dan juga kepada seluruhnya, bahwa tidak ada untungnya melakukan tindak pidana. Segala sesuatunya dapat diselesaikan dengan proses hukum. Dan saat ini proses hukum terhadap permasalahan tanah juga sedang berlangsung di keperdataan. Namun tentunya untuk hal-hal lain, tindakan-tindakan yang melanggar tidak akan kita tolerir. Kita akan melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan maupun pengerusakan yang terjadi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengunjungi Pasar Cibinong, Kabupaten Bogor pada Selasa 17 Mei. Kedatangan Presiden Jokowi pun langsung disambut histeris warga yang didominasi oleh para ibu-ibu. Jokowi terpantau tampak berkeliling pasar dan membagikan amplop putih serta membagikan kaos kepada masyarakat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Bogor, Naufal Fauzi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Naufal. Baik, rekan Mei dan juga rekan-rekan Tribuners, kami informasikan terkait kunjungan Presiden Jokowi ke Pasar Cibinong kemarin ini. Kunjungan ini merupakan kunjungan ke beberapa pasar, dan
Pasar Cibinong merupakan salah satu pasar yang dikunjungi oleh Presiden di hari itu. Dan dalam kunjungan tersebut, kedatangan Presiden sempat disambut secara meriah oleh warga yang histeris, khususnya para kaum ibu-ibu yang sudah menunggu kedatangan beliau berjam-jam di lokasi pasar tersebut. Pantauan kami di lokasi, Presiden dalam kunjungan ini tampak berkeliling, mulai dari area parkir pasar, kemudian di lantai 1 pasar, kemudian juga di lantai 2 pasar. Presiden Jokowi terpantau membagikan santunan uang tunai, kemudian juga untuk para penerima program Keluarga Harapan atau PKH, dan juga ada juga beberapa penyandang disabilitas yang juga mendapatkan bantuan dari Presiden. Selain itu, Presiden juga memberikan bantuan kepada sejumlah pedagang yang ada di sekitar pasar, termasuk pedagang di lantai 1 pasar, pedagang untuk bahan makanan pokok, kemudian pedagang pasar untuk pakaian di lantai 2 pasar. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Jokowi sempat memberikan ekspresi muka yang dianggap lucu menurut masyarakat, karena saat itu warga di lantai 1 tengah menunggu kedatangan Presiden, namun mereka tidak bisa mendekati beliau karena adanya pengamanan dari Pas Pampres. Akhirnya masyarakat yang berada di lantai atas ini meneriaki Presiden dari atas, dan Presiden sempat menoleh dengan mimik wajah yang lucu dan sempat menimbulkan gelak tawa masyarakat yang ada di lokasi tersebut. Namun hal itu berlangsung hanya beberapa saat, kemudian Presiden melanjutkan kegiatannya menyerahkan bantuan-bantuan kepada masyarakat. Warga yang ada di lantai atas pasar Cibinong ini sebelumnya sempat mengeluhkan karena tidak bisa mendekati Presiden, namun akhirnya sebelum Presiden meninggalkan lokasi, dia sempat berkeliling ke area lantai 1 pasar, termasuk naik ke lantai 2 pasar, menemui warga yang sempat tidak bisa turun karena adanya pengamanan dari Pas Pampres tersebut. Kemudian untuk kunjungan tersebut memang Presiden tidak berlangsung lama, hanya sekitar 30 menit. Presiden kemudian pergi meninggalkan ke arah lokasi pasar yang lain, namun sebelum keberangkatannya terpantau Presiden juga sempat membagikan kaos kepada warga yang sudah berkumpul di area luar pasar Cibinong. Demikian. Baik, terima kasih Noval atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Masa jabatan 3 kepala daerah di Sulawesi Tenggara sudah akan berakhir pada 22 Mei mendatang. 3 kepala daerah tersebut yakni Bupati Muna Barat Ahmad Lamani, Buton Tengah Samahudin, dan Buton Selatan Laude Arusani. Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Sultra mengatakan Pemprov sudah mengajukan nama-nama ke Kemendagri terkait calon yang akan menjadi pejabat sementara. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun News Sultra, Laude Ari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Laude. Ya, terima kasih rekan Mei. Selamat Tribuners, hari ini saya laporkan terkait penetapan pengusulan nama-nama calon PJ Bupati daerah di Sulawesi Tenggara. Seperti kalau di bulan ini, di bulan Mei di 2022 ada 3 jabatan bupati yang akan berakhir masa jabatannya. Yang pertama itu dari Kabupaten Muna Barat, itu Bapak Ahmad Lamani, kemudian Bupati Buton Tengah Pak Samaudin, Bupati Buton Selatan Arulsani akan berakhir akhir masa jabatannya per tanggal 22 Mei 2022. Kemudian dengan berakhirnya masa jabatan mereka, otomatis nanti jabatan mereka akan dipimpin oleh PJ dari pejabat tinggi untuk pemerintahan, bagi pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten. Ya, saat ini dari keterangan dari pemerintah provinsi mengatakan bahwa untuk pengusulan nama-nama calon PJ Bupati di 3 daerah itu sudah diajukan ke Kemendagri
dan saat ini sudah diproses di Kemendagri dari keterangan Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Provinsi Sulawesi Tenggara, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Pak Mulyadi mengatakan bahwa pengajuan ini sudah diajukan sejak minggu lalu dan masih menunggu hasil keputusan dari Kemendagri terkait nama-nama calon PJ Bupati yang akan ditetapkan di Kemendagri. Kemudian untuk yang kedua yang menjadi catatan dari Kepala Biro Pemerintahan mengatakan bahwa itu terkait nama-nama calon PJ yang akan menjabat di 3 daerah itu saat ini masih menjadi rahasia dan belum dipublikasi dan belum diberitahu. Terkait hasilnya nanti akan diberitahu sesuai dengan keputusan dari Kemendagri. Kemudian untuk yang ketiga, untuk bagi para pihak yang sudah di Sulawesi Tenggara ini terkait nama PJ calon bupati di 3 daerah itu sudah banyak yang beredar, tapi dia mengatakan bahwa itu belum tentu benar. Yang saat ini itu terkait opini dari masyarakat. Karena hasil keputusan yang real nanti dari keputusan Kemendagri. Saya kira gitu. Baik, terima kasih Laude atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Biro Pemerintahan Setda Sultra. Berikut tayangannya untuk Anda. JPT yang saya katakan tadi itu sudah dikantongi oleh Kemendagri nama-nama itu. Jadi kita serahkan Kemendagri yang menggodok, ya, yang menggodok semua itu. Jadi siapa yang layak tentu ada pertimbangan-pertimbangan teknis dari tim pansel ini Kemendagri seperti itu. Karena idealnya sebenarnya sebelum berada masa jabatan Bupati definitif ini tanggal 22, idealnya SK penunjukan pengangkatan PJ ini sudah ada harusnya. Sebab segera memproses Pemprov menyurat untuk segera memproses proses pelantikan ini ke kabupaten yang akan berakhir masa jabatan ini. Supaya apa? Supaya roda pelayanan pemerintahan ini, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan terus berjalan. Ya, pelayanan umum pemerintahan terkhusus itu memang harus diharapkan terus berjalan, tidak terputus. Ya. Namun sekiranya kalau misalnya ada kendala, terlambat misalkan, tentu Pemprov harus melakukan langkah-langkah agar roda pemerintahan sini tidak mandek. Ya, olehnya itu mungkin Pak Gubernur akan melakukan tindakan penunjukan PLH sekretaris daerah setempat untuk menjalankan sementara roda pemerintahan sambil menunggu SK penetapan PJ Bupati tersebut. Ya. Saya kira demikian. Pegang berapa JPT di lingkup Pemprov Sultra termasuk provinsi lain di Indonesia. Mereka sudah kantongi nama-namanya. Ya. Analisis kelayakan ada di sana, bukan di Pemprov analisis kelayakan. Saya kira mungkin itu. Tadi Al-Muktabar kini telah resmi menjabat sebagai penjabat Gubernur Banten sejak dilantik oleh Kemendagri pada 12 Mei lalu. Kini pihak Pemprov Banten juga telah menggelar acara serah terima jabatan atau sertijab. Sertijab itu dilakukan dari Gubernur dan Wakil Gubernur Banten kepada PJ Gubernur Banten pada Selasa 17 Mei kemarin. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Banten, Ahmad Tajudin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Tajudin. Baik rekan Mai dan Tribuners, perlu diketahui bahwa Al-Muktabar kini telah resmi menjabat sebagai PJ Gubernur Banten sejak dilantik oleh Kemendagri pada 12 Mei 2022 lalu. Kemudian untuk pihak Pemprov Banten sendiri juga telah menggelar acara serah terima jabatan dari Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten masa jabatan 2017-2022 kepada PJ Gubernur Banten Al-Muktabar pada Selasa kemarin, tepatnya pada tanggal 17 Mei 2022 di Pendopo Gubernur Banten. Setelah serah terima jabatan, Al-Muktabar berencana akan melakukan soan atau berkunjung ke beberapa kepala daerah, bupati maupun wali kota di 8 kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten. Di mana Al-Muktabar sendiri berencana akan menghadap kepada seluruh kepala daerah di Provinsi Banten untuk membahas berbagai hal-hal yang secara teknis tentu perlu adanya kerjasama dengan bupati dan wali kota seprovinsi Banten. Menurutnya hal-hal teknis tertentu tersebut
ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Pemprov Banten bersinergi dengan Bupati dan Wali Kota yang ada di Provinsi Banten. Kemudian untuk ininya juga dari Al-Muktabar sendiri bahwa hal itu dilakukan olehnya sebagai PJ Gubernur Banten untuk menjalin komunikasi antara kepala daerah, yakni sekarang dikarenakan sudah menjabat sebagai PJ Gubernur Banten, tentu dirinya harus mengetahui apa saja hal-hal teknis yang dibutuhkan oleh kabupaten kota yang saat ini sedang dihadapi oleh para bupati dan juga wali kota. Kemudian dikatakan Al-Muktabar bahwa pada dasarnya untuk bupati dan wali kota ini memiliki selaku pemilik daerah yang tentunya mereka tentu berhadapan langsung dengan masyarakatnya, sehingga ketika informasi dan keluhan yang mungkin disampaikan oleh masyarakatnya, tentu kepala daerahlah yang mengetahui apa saja yang dihadapi oleh masyarakatnya di wilayah Provinsi Banten. Oleh karenanya, setelah menjabat sebagai PJ Gubernur Banten, dirinya ingin menjalin komunikasi itu dengan berbagai lapisan masyarakat dan juga tentunya kepada kepala daerah yang ada di Provinsi Banten ini, Mei. Baik, terima kasih Ahmad Tajudin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pegiat anti korupsi Kota Kediri yang tergabung dalam LSM Saroja mendesak Kejaksaan Negeri Kota Kediri menyeret sejumlah oknum yang kecipratan dana korupsi bantuan sosial bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Sejauh ini kasus BPNT Kota Kediri yang telah diusut Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan telah menetapkan 2 tersangka, yakni TKP, mantan Kepala Dinas Sosial Kota Kediri dan SDR, petugas pendamping BPNT Kota Kediri. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Surya, Didi Mashudi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Didi. Selamat siang Mei dan Tribuners. Di Kota Kediri saat ini Kejaksaan tengah mengusut kasus bantuan pangan non-tunai. Bantuan pangan non-tunai ini pada tahun 2019 2020 telah diselewengkan oleh sejumlah oknum pejabat. Dari hasil penyelidikan telah ada 2 tersangka, yakni TKP, mantan Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, dan SDR, petugas pendamping BPNT Kota Kediri. Nah, namun dari hasil kinerja Kejaksaan ternyata masih kurang memuaskan oleh para pegiat korupsi yang melaporkan kasus ini kepada Kejaksaan. Karena dari hasil investigasinya pegiat anti korupsi di Kota Kediri, banyak pejabat dan oknum-oknum pejabat yang juga kecipratan dana hasil korupsi BPNT. Dan sebagian itu, oknum-oknum itu sudah mengembalikan. Namun yang disayangkan, para pejabat tersebut ternyata tidak dijerat sebagai pelaku dugaan korupsi BPNT, sehingga hanya 2 pelaku saja yang diteruskan akan dilakukan persidangannya. Nah, ini para pegiat anti korupsi ini mendesak semua pihak, oknum-oknum yang kecipratan dana BPNT ini juga diusut tuntas dan diseret ke penjara. Dari hasil audiensi pegiat anti korupsi, ternyata pihak Kejaksaan telah memberikan semacam lampu hijau bahwa Kejaksaan tidak akan berhenti menetapkan 2 tersangka, karena jika dalam persidangan nanti ditemukan novum atau bukti-bukti baru selama persidangan, petugas akan menerbitkan sprindik baru untuk menjerat tersangka lainnya kasus BPNT. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Didi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri serta perwakilan pegiat anti korupsi. Berikut tayangannya untuk Anda. Pengelolaan kasus atau manajemen konflik kasusnya sama, yaitu berjalan, masukkan ke pengadilan, muncul novum, akan muncul lagi sprindik. Jadi ada jaminan bahwa kasus BPNT tidak berhenti. Ya, kasus BPNT akan siap menyeret siapapun yang terlibat di dalamnya. Kami akan kawal terus. Terus yang ketiga, kami bawa, sekali lagi,
Setelah sebelumnya sempat mangkir dari panggilan pihak penyidik Polres Lampung Utara, akhirnya Sekretaris Daerah atau Sekda Pemkab Lampura memenuhi panggilan. Ia memenuhi panggilan sebagai saksi atas kasus dugaan suap gratifikasi yang menyeret 2 oknum ASN di lingkup Pemkab setempat pada Selasa 17 Mei. Saat tiba di lokasi, Sekda Lekok bersama Mankodri langsung buru-buru turun menuju ruang penyidik tindak pidana korupsi Polres Lampura melalui pintu belakang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Lampung, Anung Bayu Ardi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Anung. Ya, rekan Mei, bisa dijelaskan bahwa kemarin Sekda Lampung Utara bersama dengan Asisten 1 Pemkab Lampung Utara Mankodri memenuhi pemanggilan dari penyidik Polres Lampung Utara. Mereka dipanggil karena terkait dugaan kasus gratifikasi yang dilakukan 2 oknum ASN yang sebelumnya pernah tertangkap oleh Polres tempat. Dugaan gratifikasi tersebut menguap ketika Polres melakukan penyelidikan, kemudian dilakukan pengintaian. Untuk melengkapi berkas tersebut, polisi telah memanggil Sekda dan Asisten 1 sebelumnya 2 pekan sebelumnya. Namun keduanya tidak menghadiri atau meminta dilakukan pemeriksaan kembali atau pemeriksaan ulang. Pada Selasa kemarin, Sekda bersama dengan Mankodri tiba di Polres Lampung Utara pada pukul 11:10. Keduanya naik mobil dinas milik Sekda. Namun yang anehnya ketika tiba mereka melalui pintu belakang Polres tempat, bukan melalui pintu depan. Mereka menjalani 5 jam pemeriksaan oleh penyidik Polres tempat. Akan tetapi setelah dilakukan penyidikan oleh Polres atau meminta keterangan, keduanya mengecoh para wartawan karena supir yang awalnya mengantar mereka berada di belakang, tapi keduanya dijemput oleh supir yang lainnya melalui pintu depan. Namun beberapa wartawan sempat mengabadikannya. Mereka Sekda khususnya hanya mengacungkan jempol kepada para wartawan dengan tidak menanggapi apakah yang maksud kedatangan mereka sebagai saksi tersebut. Demikian kami. Baik, terima kasih Anung Bayu Ardi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami akan kembali seusai jeda sejenak Tribuners, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus itu ngobrol ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Kasus pencabulan yang dilakukan Muhammad Marin Surya di Depok, Jawa Barat disebut berbeda dengan Heri Wirawan yang dilakukan kepada santrinya. Jaksa penuntut umum mengatakan dalam melakukan penuntutan pihaknya akan melihat dampak atau akibat dari perbuatan terdakwa. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Warta Kota, Vini Rizky Amelia yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Vini. Ya, rekan Mei, Jaksa Penuntut Umum yang tak lain merupakan Kepala Kejaksaan Negeri Depok, yakni Mia Banulita, mengatakan dalam kasus perkara pencabulan yang dilakukan oleh Muhammad Marin Surya ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Heri Wirawan, di mana perbedaan memang terletak dari dampak yang dialami oleh korban, di mana untuk Heri Wirawan, Mia Banulita mengatakan sampai
menimbulkan lahirnya anak dari tindakan yang dilakukan oleh Heri Wirawan. Sedangkan dari kasus pencabulan guru agama yang terjadi di wilayah Kecamatan Beji, Kota Depok ini hanya masih sebatas pencabulan terhadap murid ngaji yang dilakukan oleh terdakwa yaitu Muhammad Marin Surya. Mia Banulita juga mengatakan kepada terdakwa nantinya penuntutan akan dilakukan dari hasil fakta-fakta persidangan dan juga melihat dari dampak yang dialami oleh para korban. Sementara itu juga Mia Banulita mengatakan bahwa tuntutan nantinya akan masih terus dilakukan diskusi terhadap terhadap tim dari JPU sendiri. Namun demikian dari terdakwa Muhammad Marin tersebut diancam pasal 28 ayat 1, 2, dan 4 junto pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Namun demikian, kemarin pada sidang kedua mendengarkan 10 saksi, di mana 10 saksi tersebut merupakan 10 anak dari korban yang dilakukan oleh Muhammad Marin Surya. Marin Surya sendiri dikenal sebagai guru ngaji di wilayah tersebut, di mana memang modus yang dilakukan oleh terdakwa yakni dengan mengumpulkan anak-anak melalui salah satu kegiatan keagamaan, sehingga anak-anak atau korban yang diincar oleh dari terdakwa ini diharuskan untuk melakukan atau mengikuti nafsu bejat dari si terdakwa ini. Mia Banulita juga mengatakan seusai persidangan mendengarkan keterangan saksi dari 10 anak ini, mengatakan dari 10 anak tersebut menjabarkan secara gamblang tanpa tidak adanya kekhawatiran atau ketakutan dari para saksi tersebut, karena memang 10 saksi ini yang merupakan korban tidak dipertemukan langsung dengan terdakwa karena memang terdakwa menjalani persidangan secara online. Namun memang Mia Banulita mengatakan masih ada trauma-trauma yang dialami oleh beberapa korban. Namun demikian, JPU sendiri mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengatasi rasa-rasa trauma yang dialami oleh para korban. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Vini atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Depok. Berikut tayangannya untuk Anda. Sesuai dengan yang ada di berkas perkara, terus terdakwanya juga kooperatif, hanya membenarkan semua keterangan dari korban. Kalau untuk hukuman ya belum bisa kita sampaikan ke publik ya. Apa sekarang? Seperti yang di Jawa Barat? Tentu kita lihat dari dampak atau akibat perbuatannya. Ya, kalau yang di Jawa Barat kan itu dampaknya luas ya. Artinya perbuatan terdakwa yang Ustadz Karyawan itu persetubuhan. Terus sudah sampai ada yang melahirkan anak. Nah, kalau yang guru ngaji ini sesuai dengan dakwaan kami dan sesuai dengan fakta yang tadi juga kita dengar di persidangan, itu cabul. Jadi kalau masalah hukuman tentu tidak seberat Ustadz Karyawan. Ya, tapi berapa nanti pidananya itu masih perlu saya diskusikan dengan pimpinan lagi. Apa ditambah sepertiga Ibu? Norma pasal asalnya itu pasti ditambah sepertiga, karena kan ini korbannya lebih dari 1 orang. Ya, korbannya lebih dari 1 orang, dan dia adalah seorang pendidik pengajar di sini. Tentu ada pemberatnya. Ratusan tenaga kesehatan dari 10 puskesmas di Timika, Papua melakukan aksi di DPRD Mimika. Mereka melakukan aksi untuk menuntut pembayaran insentif tahun 2022. Aksi ratusan tenaga kesehatan ini diterima oleh Komisi C DPRD dan melakukan rapat singkat setelah mengetahui apa saja tuntutan para nakes. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Papua, Marcelinus Labulela, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Marcel. Baik, benar sekali Mei dan Tribuners, terkait dengan adanya aksi yang dilakukan oleh ratusan tenaga kesehatan dari 10 puskesmas yang ada di Kota Timika kemarin, bahwa mereka menuntut terkait keterlambatan pembayaran insentif atau TPP yang sebelumnya sudah dilaksanakan, di mana namun TPP yang atau tunjangan yang diprotes kali ini adalah
tunjangan pada tahun 2022, yakni sejak bulan Januari hingga Mei saat ini belum dibayar oleh pemerintah Kabupaten Mimika. Untuk itu terkait aksi ini Mei, dapat saya informasikan bahwa mereka datang sekitar ratusan orang dari 10 puskesmas yang ada di wilayah Kota Timika untuk menyampaikan aspirasi dan diterima oleh Komisi C DPRD Kabupaten Mimika yang diketuai oleh Elminus Mom. Dapat saya informasikan terkait dengan aksi yang dilakukan nakes, ratusan nakes kemarin di DPRD Mimika, mereka menuntut agar insentif atau tunjangan pegawai tambahan untuk nakes segera dibayar, mengingat kalau pembayaran untuk nakes biasanya itu triwulan 1 kali dibayar. Jadi 3 bulan 1 kali pembayaran. Namun hingga di tahun 2022 itu belum dibayar sama sekali hingga bulan Mei hingga memasuki triwulan 2. Dapat saya informasikan Mei bahwa terkait dengan adanya aksi ini diterima baik oleh DPRD Mimika, di mana hadir juga pada saat itu Kepala Dinas Kesehatan Bapak Rena Luba mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan pihak keuangan atau pengelola keuangan daerah yang ada di Kabupaten Mimika guna segera dipercepat pembayaran, mengingat mereka Dinas Kesehatan sendiri sudah menjurat sebanyak 2 kali pada bulan April dan sebelum Hari Raya Lebaran, namun tak kunjung belum terrealisasi begitu. Dapat saya tambahkan Mei terkait dengan aksi ini, kemarin ada pun tuntutan-tuntutan mereka antara lain ada hal lain yang beredar bahwa ada draft susulan, bukan draft yang dipakai berdasarkan peraturan Bupati tahun 2019 terkait dengan pembayaran insentif para pegawai kesehatan ini. Sebelumnya diketahui untuk insentif triwulan 1 untuk nakes di Mimika itu sebesar 5 juta. Sedangkan berdasarkan surat edaran draft baru yang disosialisasikan ke puskesmas ini turun menjadi 3 juta. Hal demikian yang membuat nakes-nakes ini mendatangi DPRD Mimika sebagai penambung lidah rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan diterima. Kemudian sesuai dengan penjelasan dari Kepala Dinas Kesehatan bahwa memang pihaknya sudah melakukan koordinasi, bahkan sudah menyurati pengelola keuangan agar segera dibayar untuk tunjangan ratusan nakes yang ada di Kota Timika. Itu Mei. Baik, terima kasih Marcel atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika. Berikut tayangannya untuk Anda. Sampai 750 menurut provinsi dan menurut wilayah. Nah, perubahan ini kami sudah kesehatan mengikuti arahan kebijakan dari keuangan umum daerah. Tentu saja pasti sudah punya pertimbangan tim anggaran. Jadi menggunakan asas kepatuhan dan kepatuhan kami tetap mengikuti. Memang menjadi koreksi tadi benar bahwa di dalam kota yang selama ini mereka terima tidak mungkin kan itu diturunkan. Tetapi kembali lagi tergantung kemampuan daerah, karena tunjangan pendapatan penghasilan ini kan bukan sesuatu yang wajib disiapkan oleh pemerintah. Disesuaikan dengan kemampuan daerah. Saya pikir ini langkah-langkah dari kami dan Dinas Kesehatan, kami telah menyurat untuk meminta penjelasan dari TAPD pada bulan April lalu. Kemudian langkah yang kedua adalah sebelum Lebaran itu kami menyurat. Seorang polisi berpakaian preman yang sedang mengurai kemacetan akibat kecelakaan terlibat perselisihan dengan sejumlah pemuda. Anggota tersebut sempat mengeluarkan pistol di depan Mall Metro Cipulir, Jalan Ciledug Raya, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Minggu 15 Mei dini hari. Kapolsek Pesanggerahan menjelaskan anggotanya terpaksa mengeluarkan senjata api saat keributan itu untuk meyakinkan warga bahwa dirinya anggota kepolisian. Sebab saat itu ada sejumlah pemuda mulai mengerubungi dan muncul teriakan provokasi kepada anggotanya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jakarta, Anas Furqon Hakim, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Anas. Halo Anas.
3, 2. Ya, baik Mei. Bisa jelaskan bahwa Kapolsek Pesanggerahan telah memberikan penjelasan terkait beberapa anggotanya yang sempat disebut melakukan pemukulan terhadap pemuda-pemuda di Jalan Ciledug Raya Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Menurut Kapolsek Pesanggerahan, Kompolnas Dirwan, pemukulan itu sama sekali tidak terjadi. Ia menjelaskan bahwa mulanya anggotanya mendapatkan informasi bahwa telah terjadi kecelakaan tunggal lalu lintas di Jalan Ciledug Raya. 3 orang anggota dari Polsek Pesanggerahan yang berpakaian preman kemudian menuju ke lokasi tersebut. Saat di tengah lokasi, anggota tersebut kemudian mencoba mengatur lalu lintas karena kecelakaan itu juga menimbulkan kemacetan. Apalagi saat itu muncul sebuah bis yang terhalang jalannya sehingga makin menimbulkan kemacetan. Di tengah kerumunan itu ada 3 orang yang coba melakukan provokasi dengan meneriakkan kata-kata begal dan gangster. Kata-kata itu ditujukan kepada anggota polisi yang sedang bertugas mengatur lalu lintas. Anggota polisi tersebut kemudian mencoba menunjukkan kartu identitas bahwa ia memang sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia. Namun warga belum percaya. Dalam video yang beredar juga sempat ditampilkan bahwa ada seorang anggota polisi yang coba mengeluarkan pistol dari saku celananya. Menurut Kapolsek Pesanggerahan, hal itu dilakukan karena untuk menunjukkan identitas bahwa dirinya memang polisi. Namun ia memastikan bahwa tidak ada tindak lanjut atau tidak ada tembakan yang dilepaskan oleh anggota polisi tersebut. Belakangan diketahui bahwa 3 pemuda yang melakukan provokasi telah diamankan ke Polsek Pesanggerahan. Namun ketiganya tidak ditahan atau tidak dikenakan pasal dan hanya membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Dan Kapolsek Pesanggerahan juga mengatakan bahwa 3 pemuda tersebut berulah dalam kondisi di bawah pengaruh minuman keras. Ketiganya juga sudah dikembalikan pada saat Minggu pagi atau beberapa jam setelah mereka diamankan. Saat ini menurut Kapolsek Pesanggerahan, 3 anggota polisi yang berada di tempat kejadian perkara saat itu sudah dimintai klarifikasi oleh bidang Propam Polri. Dan untuk 3 pemuda yang diamankan tidak dikenakan pasal karena diamankannya 3 pemuda tersebut hanya untuk memberikan efek jera pada mereka. Gitu, Mei. Baik, terima kasih Anas atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Pesanggerahan. Berikut tayangannya untuk Anda. Peristiwa yang ada di Ciledug, Pak, yang viral itu seperti apa sih Pak peristiwa terjadinya Pak awalnya Pak? Untuk kejadian yang viral memang benar adanya. Itu kejadian tepatnya pada hari Minggu, malam Minggu, sekitar pukul 03.30 jelang subuh. Itu ada berawal dari laka tunggal, kemudian anggota yang di lapangan berusaha mengurai lalu lintas karena laka tersebut yang menyebabkan kendaraan tersebut patah as sehingga menghalangi jalan. Lalu lintas terhalang jalan, kemudian beberapa saat kemudian datang bus. Inilah yang menyebabkan kerumunan masyarakat. Sehingga di antara begitu terjadinya kerumunan, di antaranya itu ada yang berusaha memprovokasi. Mungkin ada oknum yang memprovokasi dan menteriaki ada gangster, ada begal. Nah, disitulah anggota kita berusaha menenangkan warga, kemudian menunjukkan identitas bahwa saya adalah polisi. Saat itu tersebut perjalanan anggota yang berpakaian dinas masih dalam perjalanan, sehingga anggota opsional di lapangan menyatakan bahwa mereka meyakinkan warga agar kembali dan tidak sampai terprovokasi dengan teriakan atau dari provokator yang menyatakan bahwa ada begal. Demikian untuk berkaitan dengan aksi yang viral tersebut. Pak, itu kan terlihat di video itu seorang anggota polisi kan mengeluarkan pistol Pak. Itu gimana Pak untuk alasan itu? Begini rekan, berkaitan dengan SOP di lapangan sudah ada tim yang turun. Tetapi untuk keterangan sendiri bahwa yang bersangkutan tuh
berusaha meyakinkan warga, menandakan bahwa saya adalah anggota, saya adalah polisi, tapi waktu itu belum digubris, sehingga ada tindakan dari anggota kita yang menyatakan menunjukkan identitas. Itu hanya upaya untuk menunjukkan identitas, tidak sampai melakukan tindakan lanjut. Seorang pria bernama Zainuddin mengakhiri hidupnya pada Selasa 17 Mei dini hari. Ia gantung diri selesai menghabisi nyawa istri dan anaknya. Kejadian itu pun menggemparkan warga Balangriri, Desa Bontominasa, Kecamatan Bulukampa, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Timur, Firky Arisandi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Firky. Iya, baik Mei dan Tribuners, betul jadi telah terjadi kasus pembunuhan satu keluarga di Balanriri, Desa Bontominasa, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Jadi kasus pembunuhan ini menggemparkan warga Kabupaten Bulukumba karena dalam kurung waktu 1 hari satu keluarga meninggal dunia. Dan kasus ini dilakukan oleh ayah dari istri dan anaknya sendiri, yaitu Bapak Zainuddin. Jadi Bapak Zainuddin membunuh istrinya bernama Mulyati dan anaknya bernama Anti dengan menggunakan tombak. Dan setelah membunuh keduanya, Zainuddin juga ditemukan meninggal dunia dengan keadaan gantung diri di dalam kamarnya. Jadi dia mengikat lehernya menggunakan seutas tali. Dan kemudian Mei, kejadian ini terjadi sekitar dini hari kemarin, dan itu baru terungkap saat paginya. Dan warga memang sebelumnya sempat mendengar ada kehebohan di rumah Zainuddin ini, namun warga tidak berani untuk masuk karena Zainuddin memang mengalami atau mengidap riwayat penyakit jiwa. Jadi sekitar beberapa tahun silam Zainuddin juga hampir membunuh saudaranya dengan menggunakan parang. Dan sebelum kejadian ini Mei, beberapa hari, 3 hari sebelum peristiwa tersebut, Zainuddin dan istrinya sempat mencari obat karena Zainuddin yang selama ini mengonsumsi obat untuk mencari obat penenang, kehabisan obatnya. Namun kondisi itu diperparah karena stok obat juga tidak ada, sehingga dia kehabisan obat. Dan pada malam harinya terjadilah kasus pembunuhan tersebut. Dan berdasarkan keterangan Kapolsek Bulukumba, Bapak AKP Asri, Zainuddin telah mengalami kekurangan atau mencari obat itu selama kurang lebih 3 hari. Dan hal tersebut juga menjadi pemicu tidak labilnya kondisi Zainuddin sehingga melakukan pembunuhan ini. Dan Mei, dalam kasus ini juga ada satu korban yang selamat, yaitu anak kedua dari Bapak Zainuddin bernama Nirwana, karena dia sempat mengambil tombak yang digunakan oleh ayahnya lalu kemudian keluar dari rumah. Dan juga kami dapat informasikan bahwa ketiga jasad korban ini maupun pelaku telah dimakamkan di Balanriri kemarin Mei. Itu yang bisa kami laporkan dari Kabupaten Bulukumba. Kembali ke studio. Terima kasih Firky atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Bulukumba. Berikut tayangannya untuk Anda. Mengalami stres dalam hal ini gangguan jiwa. Nah, karena kurang lebih 10 tahun yang lalu, kalau saya tidak salah itu pernah juga laporan kakaknya. Ya, jadi itu akibat daripada gangguan jiwa itu. Nah ini sudah beberapa hari katanya menurut Pak Ajiril bahwa dia datang di puskesmas minta obat karena kehabisan obatnya. Tapi pihak puskesmas obat di sana habis. Obat penenang maksudnya obat Pak? Obat penenang ya, obat yang dia biasa makan. Memang dia konsumsi obat. Selama ini dia konsumsi obat selama ini. Ya. Itu jam berapa kejadiannya? Itu kejadiannya ini sekitar jam 3 lewat. Subuh. Menurut keterangan tadi Pak keluarganya bahwa sudah mengaji masjid. Pertama kali melihat itu anaknya sendiri yang sempat lolos pada waktu itu, dan itulah yang minta tolong.
datanglah keluarganya, namanya itu Pak Jufri. Terus itu yang telepon hubungi keluarganya termasuk Pak Jufri dan Pak Desa. Begitu. Jadi sekitar sekitar setengah 6 anggota tiba di situ. Dan itu di dalam masih tidak ada suara-suara. Jadi ini juga masyarakat anggota mau masuk khawatir juga karena ini kita jangan sampai masih pegang parah toh. Kita tidak langsung masuk. Nanti dihitung beberapa menit kemudian Pak Desa dengan anggota labrak pintu itu. Ternyata pelaku ini sudah gantung diri juga di kamarnya. Pembubaran paksa aksi demonstrasi dan blokade jalan oleh mahasiswa di Monta Selatan, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat dilakukan Polres Bima karena dilakukan selama 4 hari berturut-turut dan dianggap telah mengganggu pengguna jalan. Dalam pembubaran paksa ini, 10 orang mahasiswa diamankan dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, penahanan 10 mahasiswa ini dialihkan ke Polda NTB dengan alasan keamanan dan ruang tahanan di Polres Bima penuh. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Lombok, Atina, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Atina. Baik, rekan Mei, terima kasih. Dapat saya laporkan dari Bima, telah terjadi pembubaran paksa, aksi demonstrasi, dan juga blokade jalan yang dilakukan oleh mahasiswa di Kecamatan Monta Selatan, Kabupaten Bima. Aksi demonstrasi yang menuntut perbaikan infrastruktur jalan di Kecamatan Monta Selatan ini sebenarnya terjadi pada Kamis lalu, namun dampaknya baru muncul saat ini di mana pasca 10 orang yang ditahan dalam pembubaran paksa pada Kamis lalu dipindahkan ke Polda NTB. Kebijakan dari Polres Bima ini mendapatkan sorotan dari sejumlah mahasiswa yang ada di Bima yang tergabung dalam BEM Nusantara NTB yang meminta untuk 10 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dibebaskan atau penyelesaiannya melalui restorasi justice dan juga dikembalikan ke Bima, tidak lagi ditahan di Polda NTB. Menurut sejumlah mahasiswa, apa yang dilakukan oleh Polres Bima berlebihan sehingga mengganggu bagaimana mahasiswa menyampaikan pendapat di depan umum. Selain itu, akibat dari pembubaran paksa dan juga penahanan terhadap 10 orang mahasiswa ini sudah menimbulkan gelombang aksi demonstrasi lain. Kemarin setidaknya 3 aksi demonstrasi muncul di 3 tempat yang berbeda di wilayah Kabupaten Bima. Yang pertama di depan Polres Bima Kota, di depan Mako Polres Bima, di mana ini digelar oleh pihak mahasiswa BEM Nusantara, kemudian di Desa Wilamaci yang merupakan pertigaan dari Kecamatan Monta Selatan dan juga ada di Kecamatan Soromande yang lagi-lagi juga mengadakan blokade jalan yang menuntut soal klarifikasi dari kepolisian yang membuat testimoni dari seorang pelajar, dari 2 orang pelajar yang berasal dari Kecamatan Soromandi. 3 aksi demonstrasi ini berkaitan dengan pembubaran paksa terhadap blokade jalan yang terjadi pada Kamis lalu. Sementara itu, dapat saya sampaikan Kapolres Bima yaitu AKBP Herusa Songko menyampaikan apabila para pihak lain termasuk mahasiswa menganggap apa yang dilakukan oleh polisi tidak sesuai dari SOP, maka dianjurkan untuk
melalui proses hukum seperti pra-peradilan dan sebagainya. Informasi yang bisa saya tambahkan saat ini, Mei, setidaknya ada beberapa kalangan akademisi atau praktisi hukum juga yang berencana bahkan sudah melayangkan tuntutan pra-peradilan kepada kepolisian atas penetapan 10 tersangka mahasiswa berbagai perguruan tinggi di Bima tersebut. Hingga saat ini 10 orang mahasiswa masih ditahan di Polda NTB dengan status tersangka. Demikian laporan dari Bima, Mei. Baik, terima kasih Atina atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Banjirop melanda kawasan pemukiman padat penduduk di RW 4 Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Provinsi Sumatera Barat. Banjir ini terjadi pada waktu subuh dan merendam pemukiman warga. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Padang, Rezi Azwar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Rezi. Iya, banjirop terjadi di RW 04 Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat pada hari ini. Berdasarkan keterangan warga yang ditemui Tribun Padang di lokasi kejadian, di mana peristiwa banjirop ini sudah berlangsung hampir selama 1 minggu, dan puncaknya sudah terjadi kemarin dan saat ini sudah ada penurunan air, di mana banjir ini tepatnya terjadi pada subuh dan berlangsung hingga pagi hari dan nantinya akan surut kembali. Gitu. Untuk banjir ini sudah berdasarkan keterangan warga sudah beberapa hari ini memasuki rumah warga dan merendam pemukiman, baik itu jalan, begitu, Mei. Baik, terima kasih Rezi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang warga. Berikut tayangannya untuk Anda. Paling tingginya itu kalau di situ kan di sana lah yang dalam kira-kira jatuh. Tingginya lah. Ada 10 cm. Lebih 10 cm. Oh, siap. 30 cm ada 30 cm ada. Ya. Kalau yang kerendahan dah masuk, bagian ke bawah tu dah masuk dah. Bagian ujung dah masuk. Ya, tempat ibu dah masuk jatuh, tapi di batas sama apa kan ibu nak lagi tang tak lang kitang tu di pintu tu pecah. Dek lagi tang bakar ruang ada. Di belakang di pintu ke masuk tu. Ini setiap harinya kan meluatnya di sini. Nama nak gatal ya, nama ndak, ya nama nak kebal. Iya. Tapi udah biasa ini kayaknya. Udah tahunan atau gimana? Nah, udah lama, berapa lama nih kebanjiran ndak datang apa ya? Udah sekitaran 6 bulanan ini lah. Kobaran api mengejutkan warga di kawasan salah satu simpang Jalan Sekumpul, Kelurahan Sekumpul, Kota Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Peristiwa itu terjadi pada Selasa 17 Mei sekira pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Api membakar sebuah sepeda motor setelah mengalami tabrakan dengan pengendara motor lain. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Banjarmasin Post, Muhtar Wahid, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Muhtar. Baik, dapat
kami laporkan ya dari Kabupaten Banjar, telah terjadi kemarin itu peristiwa kebakaran dari yang menggegerkan warga Simpang 4 di Jalan Sekumpul, tepatnya di salah satu di seberang pertokoan kue ya, yang di Sekumpul itu terkenal kue itu. Nah, kemudian gegerlah warga sekitar jam pukul 23 malam. Nah, kemudian pemadam datang mencoba menangani. Setelah api padam, diketahui asal api dari sebuah sepeda motor yang awalnya mengalami tabrakan pengendara Jupiter MX dan Honda Vario Matic. Nah, Jupiter MX ini yang terbakar hebat, sementara pengendara Vario yang diketahui dia itu diduga dari salah satu kegiatan keagamaan ya, karena dia memakai sarung, baju putih, pakai peci, langsung kabur. Begitu tabrakan, saksi mata yang melihat, penabrak itu adalah pengendara Vario. Nah, sementara korbannya adalah pengendara Jupiter MX yang motornya sebagai terbakar di bagian bodi depan. Setelah ditolong, ternyata ada aroma bahan bakar jenis Pertalite yang diduga itu dibawa oleh pengendara Roda 2 Jupiter MX. Demikian informasi yang bisa dilaporkan dari Kabupaten Banjar. Kejadian itu tidak dilaporkan ke polisi, kemudian korban pun langsung dievakuasi ke rumah kerabatnya, hanya mengalami luka lecet saja, Tidak ada luka bakar kecuali motornya yang rusak. Demikian, Baik, terima kasih Muhtar atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang anggota Dinas Damkar. Berikut tayangannya untuk Anda. Kecelakaan roda 2 dan mengakibatkan terbakarnya satu buah roda 2 jenis Vario. Pemiliknya siapa aja, Pak? Vario dan Jupiter. Berarti dua motor lah. Iya. Tapi punya kan ada lagi. Oh. Varionya kan ada lagi. Iya. Jadi pemiliknya, Bang, dari kedua kendaraan ini baik Jupiter maupun Vario diketahui lah, Vario, Honda Vario. Kalau yang Vario tuh melarikan diri. Melarikan diri. Yang punya Jupiter tuh kayaknya orang Balangan. Orang Balangan ya? Iya. Ada, dia ke tempat keluarganya di Indrasari. Jadi sebelum terbakar itu tabrakan kah atau seperti apa? Terjadinya tabrakan, Pak. Tabrakan lah. Kemungkinan jadi terbakarnya tuh ada arus pendek listrik yang percikannya mengenai bensin. Yang terbakar ini motor Vario atau Jupiter? Jupiter. Jupiter ya? Iya. Tapi keduanya diangkut tadi lah? Yang satu ini melarikan diri, Bang, yang Vario. Oh, yang Vario. Yang Jupiter yang diangkut sama unit swasta. Sama unit? Swasta, unit juga Mustang, wartawan lah, relawan lah. Iya. Baik. Apalagi Pak Kamaludin, himbauannya bagi masyarakat? Untuk himbauan untuk masyarakat agar bila mempergunakan kabel-kabel tambahan pada variasi pada kendaraan ya, harap di kabel-kabel sambungannya itu dibungkus dengan benar-benar agar tidak terjadi percikan seperti yang terjadi tadi. Betul. Jadi sementara ini clear, berarti aman ya, tidak ada korban jiwa lah. Baik. Cuma korban luka lecet. Luka lecet, tapi bisa diatasi lah Pak Kamal. Camat Pademangan Didit Mulyadi meresmikan rumah milik petugas PPSU Kelurahan Ancol, Rismawati, yang baru selesai direnovasi pada Selasa 17 Mei kemarin. Rumah milik keluarga Risma itu diserahkan setelah dilakukan renovasi pihak Kelurahan Ancol dan Kecamatan Pademangan selama 2 pekan. Bedah rumah milik petugas PPSU ini diketahui dilakukan lantaran kondisi kediaman Risma dan keluarga yang cenderung kurang layak huni. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jakarta, Gerald Leonardo, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Gerald. Ya, selamat siang Mei dan juga Tribuners. Dapat saya laporkan bahwa pada Selasa kemarin,
pihak Kecamatan Pademangan, tepatnya Camat Pademangan Didit Mulyadi baru saja melakukan atau meresmikan bedah rumah yang menyasar kediaman daripada petugas PPSU Kelurahan Ancol yakni Risma di wilayah Kelurahan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, di mana memang proses pembangunan atau renovasi rumah ini, Mei dan juga Tribuners, dilakukan selama 2 pekan, dan dalam 2 pekan ini memang pihak kelurahan dan juga pihak Kecamatan Pademangan melakukan beberapa perbaikan dari kondisi rumah daripada Risma ini yang memang belakangan cukup atau tidak layak huni, di mana renovasi ini menyasar beberapa titik di rumah Risma, yakni lebih banyak di daerah atau di area daripada tembok, atap, dan juga kamar-kamar yang kemarin disampaikan oleh Camat Pademangan Didit Mulyadi juga ditambahkan. Di mana Medan juga Tribuners kemarin Camat Pademangan Didit Mulyadi menyampaikan bahwa salah satu hal utama yang dilakukan dalam renovasi kemarin ialah dengan penambahan kamar daripada kediaman Risma ini, yang tadinya hanya 2 kamar, sekarang sudah ada 4 kamar. Adapun memang pengerjaan atau renovasi rumah ini menyusul apresiasi yang dilakukan pihak Kecamatan Pademangan, begitupun dengan pihak Kelurahan Ancol, seiring dengan kinerja daripada Risma yang meskipun dirinya mengalami keterbatasan fisik, yakni Risma ini adalah seorang yang tunarungu dan tunawicara, namun memang sehari-harinya dalam pekerjaannya bertugas sebagai pasukan oranye di Kelurahan Ancol. Risma ini memang dikenal sebagai pribadi yang rajin dan juga tidak pernah patah semangat meskipun dirinya dilanda keterbatasan fisiknya. Belum lama ini juga Mei dan juga Tribuners dapat saya sampaikan bahwa apa yang dilakukan daripada petugas PPSU Kelurahan Ancol ini, si Risma ini, juga mendapat apresiasi dari Menteri Sosial Tri Risma hari ini, di mana memang Mensos Risma juga menyampaikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah menjadi suatu alasan untuk pribadi lepas pribadi untuk bisa bekerja dengan baik. Mei. Baik, terima kasih Geral atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Camat Pademangan. Berikut tayangannya untuk Anda. Terhadap Risma, alhamdulillah kita sudah bedah rumahnya yang tadinya hanya 2 ruangan, sekarang di atas sudah sampai 4, jadi ada 5 ruangan yang bisa digunakan oleh ibunya Risma, PPSU dari Kelurahan Ancol yang tunawicara. Dan mudah-mudahan saya sudah menepati janji bahwa saya sudah janji untuk rehab rumah ini. Saya hadir di sini dengan Pak Lurah Ancol, ada Wakil Camat, ada Sekcam. Mudah-mudahan nanti ada ke depan saya bisa cari lagi untuk memberikan bedah rumah yang lebih banyak lagi untuk warga di Kecamatan Pademangan. Insya Allah kalau memang ada nanti kita akan segera realisasikan dan nanti teman-teman biar bisa tahu juga. Terima kasih. Risma ini orangnya seperti apa sih Bang? Kok bisa sampai dapat bantuan seperti ini? Risma adalah salah satu PPSU di Kelurahan Ancol yang dia ini sebenarnya difabel. Jadi tunarungu, tunawicara, dengan komunikasi pun dia melalui HP. Karena dia bisa membaca dan bisa nulis. Jadi perintah-perintah dari lurah untuk pelaksanaan kegiatan pekerjaan PPSU bisa dilaksanakan dengan baik. Dan dia secara fisik memang ada difabel, dia ada cacat, tapi secara fisik juga dia bisa mengerjakan kegiatan yang bisa dilakukan oleh manusia yang normal. Pak, rencananya kan ke depan akan melakukan bedah rumah di warga-warga lain Pak ya. Ada kriteria khusus nggak Pak? Warga apa sih yang bisa mendapatkan bedah rumah dari yang kriteria yang akan saya ambil mungkin rumah. Mewabahnya penyakit mulut dan kuku atau PMK membuat sejumlah peternak di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung ketar-ketir. Tak ayal dengan meredaknya PMK, sejumlah peternak resah karena membawa dampak besar bagi para peternak sapi. Seperti yang dialami salah seorang peternak sapi bernama Rangga. Akibat merebaknya PMK pada hewan ternak, ia harus mengeluarkan biaya tambahan untuk perawatan dan pakan di kandang sapi miliknya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Bangka Pos, Cepi Marlianto yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Cepi. Ya, baik, terima kasih rekan Mei dan Tribuners. Memang mewabahnya penyakit mulut dan kuku atau PMK memang membuat sejumlah peternak khususnya di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ketar-ketir.
Sayang memang dengan merebaknya PMK, sejumlah peternak mengaku resah karena membawa dampak besar bagi para peternak sapi yang ada di Kota Pangkal Pinang. Rangga misalnya seorang peternak sapi di Kelurahan Ampuy, Kecamatan Pangkal Balam misalnya, di mana akibat merebaknya PMK pada hewan ternak, dirinya harus mengeluarkan biaya tambahan untuk perawatan dan pakan di kandang sapi miliknya. Di kandang sapi tersebut, seperti yang ketahui rekan Mei, memang biasanya mampu menampung 300 ekor sapi, namun sebagai upaya pencegahan saat ini pihaknya hanya menampung sekitar 200 ekor sapi saja. Hal itu sebagai langkah antisipasi ataupun dari merebaknya PMK yang saat ini memang cukup gencar terjadi khususnya di Kota Pangkal Pinang. Selain itu memang sebagai langkah antisipasi, para peternak sendiri memang hingga merogoh kocek hingga puluhan juta, hal itu untuk melakukan pembersihan ataupun melakukan perawatan kepada sapi-sapi agar supaya benar-benar diperhatikan. Bahkan perawatan ekstra memang harus dilakukan selama merebaknya PMK kepada hewan ternak sapi seperti sapi dan kambing. Hal itu supaya sapi-sapi miliknya masih bisa laku untuk dijual. Yang sendiri mengaku memang perawatan terhadap sapi lebih ketat dibandingkan dengan sebelumnya, di mana pemberian vitamin hanya diberikan pada saat sapi baru datang dari daerah asal, namun saat ini pemberian vitamin kepada sapi sendiri diberikan sebanyak 1 kali selama 2 hari. Selain itu juga diberikan nutrisi lain seperti jamu, hal itu untuk mencegah merebaknya PMK pada sapi. Selain itu juga antibiotik juga turut diberikan kepada para sapi yang ada di kandang tersebut, hal itu supaya PMK tidak merebak kepada ataupun tertular kepada sapi-sapi yang lain. Memang khususnya di peternakan tangga sendiri setidaknya sudah ada sekitar beberapa sapi yang mengalami gejala awal PMK, namun sampai saat ini juga sudah mulai membaik, itu akibat dengan perawatan yang rutin dilakukan itu. Selain itu juga Rangga tak menampik dengan adanya PMK ini merupakan momok menakutkan bagi para peternak. Apabila sapi terserang di bagian kuku dan tidak segera diobati, hal itu tentunya dapat menimbulkan kerugian bagi para peternak sapi. Hal itu karena sapi tidak lagi dapat dijual dan hanya bisa dipotong. Kendati begitu, dengan adanya wabah PMK memang juga cukup mempengaruhi harga sapi di Kota Pangkal Pinang, di mana memang khususnya di peternakan tersebut harga sapi mengalami kenaikan sekitar 1 hingga 2 juta per ekor. Untuk sapi biasa dengan ukuran sedang sendiri dibanderol mencapai 10 sampai 15 juta, sedangkan sapi jenis limosin dibanderol dengan harga 25 sampai 30 juta. Dengan merebaknya PMK tersebut, memang saat ini pemerintah Kota Pangkal Pinang telah melakukan lockdown atau karantina wilayah. Dengan begitu memang untuk pasokan sapi tahun ini dipastikan anjlok, di mana dengan adanya kebijakan karantina wilayah ini pemerintah Kota Pangkal Pinang memutuskan untuk tidak mengirim ataupun mengambil sapi dari dalam maupun dari luar Pulau Bangka. Wali Kota Pangkal Pinang, Maulana Afri, menyebut memang sejauh ini terdapat sekitar 336 hewan ternak di Pangkal Pinang juga sapi yang dinyatakan suspek PMK. Sejauh ini juga pihaknya telah berusaha menangani wabah tersebut dengan baik, di mana memang untuk Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pangkal Pinang telah melakukan tindakan seperti melakukan penyuntikan dan tindakan pengobatan lain untuk mengantisipasi PMK dalam rangka pencegahan dan penyembuhan kepada hewan ternak peternak yang sapinya terserang PMK, di mana langkah tersebut dinilai juga cukup efektif untuk menanggulangi wabah PMK, dengan harapan memang sampai saat laporan dengan adanya kebijakan ini, tidaknya dengan sapi-sapi yang terpapar ini memang membutuhkan masa recovery yang cukup lama, di mana sapi yang terserang PMK sendiri memang untuk melakukan pemulihan sendiri memang membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan. Maka dari itu
pemerintah Kota Pangkal Pinang sendiri memastikan bahwa harga sapi menjelang Idul Adha nanti dipastikan akan merangkak naik dan menjadi langka. Begitu rekan Mei dan Tribuners. Baik, terima kasih Cepi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan peternak sapi serta Wali Kota Pangkal Pinang. Berikut tayangannya untuk Anda. Dinas Pertanian kita sudah turun tangan, sudah turun ke lapangan untuk melakukan tindakan penyuntikan, terus beberapa tindakan-tindakan lain dalam rangka pencegahan dan penyembuhan, di mana para petani kita yang terkena sapinya yang terkena PMK ini. Mudah-mudahan, tapi insya Allah sampai hari ini saya mendengar laporan belum ada yang meninggal dunia sapinya. Artinya kan ini bisa kita atasi dengan baik. Memang tingkat penularannya sangat tinggi. Kita sudah lockdown untuk Pangkal Pinang yang tidak menerima lagi sapi-sapi dari luar sampai ini dinyatakan aman oleh pemerintah. Untuk antisipasi Idul Adha sendiri seperti apa Pak Wali? Untuk kan masih panjang nih waktunya, tapi kita kejar bulan ini juga, kita kejar semua ini sembuh. Tapi mungkin ya perkiraan ya harga sapi akan naik ini, harga sapi akan naik di saat Idul Adha nanti karena stok sapi dari luar tidak boleh masuk sampai sekarang. Sapi yang ada di kita ini juga recovery untuk penyembuhan itu butuh waktu. Perawatan sendiri sekarang ini lebih kebanyak kasih vitamin sih untuk sapi ini, kemudian untuk menguatkan imunnya juga. Berarti berbeda jauh dengan kondisi sebelum ada PMK untuk perawatannya Bang ya? Kalau biasanya kalau hari biasa itu cuman kalau vitamin itu kayak sapi baru datang aja, kehilangan stres gitu. Kalau sekarang bisa 2 hari sekali vitamin. Ya, dan juga minumnya ini dikasih tetes, tetes tebu itu ya, biar dia kalau nggak makan dia bisa kayak ada isi lah di tubuhnya. Puluhan petani kelapa sawit dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKASindo Kota Singkawang menggelar aksi damai di kantor Wali Kota Singkawang pada Selasa 17 Mei kemarin. Aksi damai tersebut mereka lakukan sebagai sikap dampak larangan ekspor minyak sawit mentah atau CPO oleh pemerintah Indonesia. Dalam aksi damai bertajuk Aksi Keprihatinan ini, mereka menuntut Wali Kota Singkawang untuk mengambil kebijakan turunnya terkait harga TBS sawit. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Pontianak, Rizky Kurnia, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Rizky. Ya baik, Mei dan juga Tribuners. Jadi memang pada Selasa 17 Mei kemarin, puluhan petani sawit dari APKASindo Kota Singkawang melakukan aksi demonstrasi di kantor Wali Kota Singkawang. Nah, dari informasi yang kami dapatkan, setidaknya ada 3 tuntutan yang mereka sampaikan kepada Wali Kota Singkawang, Ibu Cejumi, melalui aksi demonstrasi tersebut. Nah, yang pertama yakni terkait anjloknya harga tandan buah segar sawit atau TBS sawit dari yang sebelumnya di kisaran harga Rp3.000 sampai Rp3.600, kemudian kini anjlok ke harga Rp1.900 sampai ke Rp2.000. Nah, anjloknya harga TBS sawit ini memang menyebabkan petani sawit mengalami kerugian karena biaya penjualan sawit mereka tidak menutupi biaya operasional seperti perawatan kebun, kemudian pembelian pupuk, kemudian biaya pengangkutan, dan termasuk juga biaya kebutuhan hidup mereka. Nah, menurut para petani sawit ini sendiri, anjloknya harga TBS sawit ini diakibatkan dari aturan larangan ekspor minyak sawit mentah atau yang disebut CPO oleh pemerintah pusat. Nah, oleh sebab itu mereka meminta pemerintah untuk mencabut aturan larangan ekspor CPO tersebut sehingga harga TBS sawit dapat kembali normal, yakni di kisaran harga Rp3.000. Nah, kemudian tuntutan yang kedua, mereka juga meminta pemerintah Kota Singkawang untuk membangun atau membuat pabrik pengolahan sawit di Kota Singkawang karena menurut para demonstran ini, Kota Singkawang ini merupakan satu-satunya daerah di Kalimantan Barat yang tidak memiliki pabrik sawit. Nah, sehingga para petani sawit dari Kota Singkawang ini terpaksa harus mengirimkan sawitnya ke daerah lain untuk diolah sehingga menambah biaya operasional mereka. Padahal jumlah sawit yang dihasilkan oleh para petani sawit di Kota Singkawang ini jumlahnya juga cukup besar, ya, ini sekitar 300 kg per harinya. Nah, kemudian di tuntutan yang ketiga, pihak demonstran juga meminta pemerintah Kota Singkawang untuk menghadirkan pabrik pengolahan CPO menjadi
minyak goreng di Singkawang, sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan minyak goreng di daerah, termasuk di Kalimantan Barat dan juga di Kota Singkawang. Jadi berikutlah yang 3 tuntutan yang disampaikan oleh para demonstran kepada pemerintah Kota Singkawang. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Rizky atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Petani sawit Belitung membawa truk berisi kelapa sawit yang hampir membusuk saat melakukan aksi demo di halaman kantor Bupati Belitung pada Selasa 17 Mei. Aksi tersebut mereka lakukan lantaran kebingungan menjual tandan buah segar sawit yang sudah dipanen namun tak bisa dijual. Mereka menyampaikan orasi dan keluh kesah yang merugi setelah pihak perusahaan besar tak membeli sawit pada masyarakat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Pos Belitung, Adelina Nurmalitasari yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Adelina. Baik, Mei dan Tribuners, dapat saya informasikan bahwa ratusan petani sawit di Belitung melakukan aksi unjuk rasa di halaman kantor Bupati Belitung kemarin Selasa 17 Mei. Aksi ini dijaga ketat oleh pihak kepolisian dan Satpol PP yang berjaga di depan pintu masuk kantor Bupati. Dalam aksinya, para petani sawit menyampaikan keluh kesah lantaran tandan buah segar atau TBS sawit yang tak laku dijual setelah perusahaan tak membeli sawit masyarakat. Hal tersebut karena tangki penyimpanan palm oil atau CPO di perusahaan penuh lantaran pemberlakuan larangan ekspor CPO oleh Presiden Joko Widodo. Akibatnya, perkebunan sawit masyarakat yang sudah memasuki masa panen mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Bahkan masa pendemo yang merupakan petani sawit dari 4 kecamatan di Belitung ini membawa tandan buah sawit yang hampir busuk karena tak laku dijual. Mereka pun terpaksa harus mengubur atau membakar tandan sawit tersebut. Dalam aksinya, petani sawit ini menuntut agar perusahaan menerima TBS sawit rakyat dan jika memungkinkan pemerintah mendirikan pabrik kelapa sawit untuk rakyat agar mengurangi ketergantungan terhadap perusahaan besar. Selanjutnya, masa demo juga menuntut pencabutan pembatasan ekspor CPO yang diusung Presiden Jokowi. Pembatasan tersebut sangat berpengaruh terhadap petani sawit kecil hingga mereka mengalami kerugian. Di hadapan Bupati Belitung, para petani sawit ini berharap keluh kesah mereka disampaikan ke pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat agar dapat memberikan solusi dan titik terang terhadap permasalahan yang mereka alami. Demikian laporan langsung saya dari Belitung, Mei. Baik, terima kasih Adelina atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah mengimpun wawancara dengan salah seorang petani sawit. Berikut tayangannya untuk Anda. Kerugian itu karena aku petani kecil mungkin tidak terlalu besar seperti yang besar-besar nak. Tapi yang bermasalah kan petani kecil ini kan penumpang hidup saya kan dari sawit ini kan. Nah, dari sawit. Jadi otomatis hari lebaran kemarin kan saya udah mulai repot. Anak istri mau sekolah, bensin, istri mau beli kebutuhan sehari-hari. Jadi bagi saya mungkin agak pusing sekarang kan dengan larangan ekspor ini kemarin kan, dengan sawit tidak terjual kan. Jadi mau dikemanakan kita ini kan? Tidak ada ditelantarkan gitu aja. Karena tidak ada pembeli kan? Nah, tidak ada pembeli, mau tidak mau ditelantarkan saja kan? Ditelantarkan tidak ada yang pembeli kan? Jadi pemasukan tidak ada gitu, Pak? Pemasukan tidak ada kita sehari-hari? Tidak ada. Mau gimana jadinya? Pemasukan tidak ada, kita makan tiap hari kan? Nah, itu aja lah. Lama ke Pak kondisi ini, Pak? Ini sebelum lebaran udah mulai kan? Udah mulai tidak ada yang beli kan? Harapan saya dari daerah sampai provinsi sampai usaha, tolong usahakanlah petani-petani rakyat ini kan? Gimana caranya kan? Kan kita kan ada pemimpin, gimana cari solusinya kan? Nah, untuk membantu petani kecil gini kan, sama kayak saya inilah kan, itu aja lah. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Saya Mesa Desirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!